Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi di acara Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen. Hari ini adalah tanggal 25 Agustus tahun 2021. Udah ada yang join nih, Mas Riza Ahmadi. Thank you very much for join. Nah, terus sudah gitu kita hari ini akan membahas sesuatu yang menarik banget. Jadi sayang banget nih kalau misalnya tidak join ya. Jadi buat teman-teman yang tidak atau buat teman-teman yang sudah hadir, bisa nih kasih tahu teman-teman lainnya untuk segera hadir di IG Live Sedekah Oksigen, acara sedekah ilmu yang hari ini kebetulan adalah seri keempat pada bulan ini yang berbicara mengenai topik psikologi. Nah, topik psikologi sebelumnya kita udah ngobrolin soal di seri pertamanya itu bicara soal perfeksionis. Perfeksionis itu bersama narasumber Mbak Fiti hari itu ya, 3 minggu lalu ya. Anda bisa lihat juga di IG Live dan di IG post IG TV-nya Sedekah Oksigen dan juga YouTube-nya Sedekah Oksigen. Kita ada recordnya di sana. Terus yang kedua kita bicara mengenai back to school sama Mbak Nung. Nah itu juga seru juga, ada di IGTV-nya juga dan juga ada di YouTube-nya juga dari Sedekah Oksigen. Minggu lalu kita mengundang Mbak Asti. Mbak Asti bicara mengenai outdoor play. Bicara soal outdoor play. Ini topiknya saat itu menarik banget ya. Menarik banget. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir nonton terus di IG live-nya Sedekah Oksigen pada hari Rabu, yaitu adalah sedekah ilmu. Mana pada hari ini kita berbagi, pada hari Rabu, setiap Rabu ya, kita akan berbagi ilmu dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya dan relevan sama topnya pastinya. Sehingga agak sayang kalau misalnya nggak join nih, karena knowledge-nya banyak banget. Saya ikutan hosting dari awal Agustus sampai dengan sekarang, knowledge-nya udah nambah tuh. Nambahnya berarti 4 series. Udah 3 series ya. Berarti nambah 3 knowledge lagi nih berarti. Tambah sekarang bicara soal yang judulnya itu adalah mengenali diri dengan media POY. Penasaran nggak media POY itu apa? Nanti akan dibahas langsung sama narasumber yang tentunya relevan dan kompeten di bidangnya. Terima kasih buat yang sudah datang sama Susi Susanto. Selamat sore. Afriastasari. Selamat sore lagi. Malam ya. Selamat malam. Ya, some people call it night. Terus udah gitu memang sudah malam ya tepatnya ya. Evin Frevin Putri Reu are joining. Terima kasih banyak udah join. Ajak lagi teman-temannya. Kita akan membahas mengenali diri dengan media POY bersama narasumber kita. Udah ada tuh di bannernya. Tulisannya itu adalah Oktarinas. Ya. Jadi ajak teman-temannya. Kita akan segera mulai. Ya kurang lebih 2 menit lagi saya akan opening. Hai Ibu Susi, how are you? Ramandan Wijodo. Sorry. Saya tahu nih orang ini. Samdaeng join. Hai. Samdaeng, how are you? Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Di era pandemik ini, era sehat itu adalah luxurious. Sehat itu penting banget. Jadi buat teman-teman, semoga yang join di sini dan yang belum join di sini juga sehat semua, bisa beraktivitas. Ya, yeah. Nama IG-nya susah ya. Saya panggil Ageng aja ya. Selamat datang nih dari teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk join di hari ini dengan bahasan atau topiknya itu adalah mengenali diri dengan media POY. Ya, kita buka aja di acara Sedekah Oksigen. Di acaranya Sedekah Oksigen namanya Sedekah Ilmu. Di setiap hari Rabu
jam 19.45 sampai dengan selesai. Sebelum mulai, kita ucapin bismillah dulu. Semoga hari ini berjalan lancar ya, dari sisi teknis maupun non teknis berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang sudah hadir. Kepada teman-teman yang belum hadir, semoga segera hadir untuk bisa segera join di acara ini. Sebelum memulai, seperti biasa, saya pasti akan memperkenalkan diri dulu mengenai si sedekah oksigen. Jadi sedekah oksigen itu adalah komunitas sosial mulai bergerak sejak tahun 2015. Pada tahun 2021 ini sudah berubah, yang tadinya belum, sekarang sudah menjadi Yayasan Sedekah Oksigen Indonesia. Kegiatannya pun sudah banyak. Saya mau menyapa dulu nih. Hai Hola Bola, Oka, ya ini Evan nih. Hai Mbak Fani. Hai, selamat datang. Ada Nana, selamat datang. Saya lanjut lagi ya. Jadi pada tahun 2021 itu sudah berubah menjadi Yayasan Sedekah Oksigen Indonesia dengan berbagai kegiatan, seperti beasiswa. Ada kegiatan beasiswa, kemudian ada kegiatan sedekah nasi, ada kegiatan sedan Jumat, nah keren ya, kayak mobil ya, sedan Jumat. Ada kas darurat, kemudian ada kurban bareng yang tentunya baru dilakukan bulan lalu. Terus 2 bulan lalu. Terus kemudian ada setelah kurban ada tebar cinta, hidangan kurban, dan ada juga nasi isoman programnya. Kemudian ada program juga yang namanya sedekah ilmu yang kita lakukan di hari ini, yaitu adalah setiap hari Rabu, setiap hari Rabu jam 19.45 sampai dengan selesai. Tidak hanya kegiatan dari sedekah oksigen ini nggak hanya di satu lokasi, tapi terjadi atau dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Karena kita punya banyak relawan. Ada relawan di beberapa kota di Indonesia ya, alhamdulillah, yang membantu kegiatan dari sedekah oksigen ya. Untuk yang mau terlibat, entah itu mau jadi relawan atau mau berdonasi, silakan ikuti aja IG sedekah oksigen. Di situ ada rangkaian kegiatannya apa saja yang bisa dikontribusikan atau bisa ikut serta ya di dalamnya ya. Itu bisa silakan join sedekah oksigen IG. Dan juga sedekah oksigen juga ada YouTube-nya. Jadi Anda bisa subscribe, bisa klik loncengnya, sehingga kalau ada postingan-postingan baru dari sedekah oksigen, Anda bisa diinformasikan. Ya, bisa diinformasikan dengan klik loncengnya gitu. Nah, apa yang mau dibahas tentang hari ini? Oh iya, saya lupa. Saya memperkenalkan diri lagi. Ini adalah keempat kali saya menjadi host di acara sedekah ilmu, sedekah oksigen. Nama saya itu adalah Nuruli Ahmad, dipanggilnya Ruli. Ya, saya adalah konsultan dari Natadaya, di mana kalau secara pendidikan saya menyelesaikan pendidikan magister profesi di psikologi UI, majoring psikologi industri dan organisasi. Ini adalah kali keempat untuk mengisi topik yang terkait sama psikologi. Topiknya apa sih? Topiknya apa ini hari ini? Jadi hari ini kebetulan adalah seri terakhir untuk bicara soal psikologi. Tapi jangan khawatir, sedekah ilmu dari sedekah oksigen ini akan terus hadir setiap hari Rabu jam 19.45 dengan topik-topik menarik lainnya. Jadi nggak berhenti sampai dengan sekarang, ini hanya topik psikologinya saja. Minggu depan masih ada topik-topik lain yang menarik, yang sayang untuk ditinggalkan lah ya. Nah, kalau bicara soal psikologi ini kayaknya kurang afdol ya. Kalau misalnya kita nggak bicara soal kepribadian. Ya, kepribadian diri kita sendiri tentunya. Tentang kepribadian, gimana caranya? Ya, sederhana itu adalah mengenali diri. Gimana cara kita mengenali diri sendiri dulu deh, gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali diri sendiri ya. Salah satunya itu adalah, ya, saya nggak bisa ceritakan secara detail nih, karena kita akan menggunakan salah satu toolsnya, yaitu adalah point of view, yang nanti akan dibahas secara detail dari narasumber yang praktisi ya, bukan hanya profesional atau praktisi yang terbiasa menggunakan alat ini nih. Nanti saya akan bacakan resumenya dan saya akan undang langsung
narasumber kita yang sudah ready nih untuk join di acara kita. Buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Buat yang belum hadir, belum hadir, diinformasikan lah. Dari teman-teman yang sudah hadir, diinformasikan, ajak teman-temannya untuk join di IG Live Sedekah Oksigen dengan topik mengenali diri dengan media POY. Saya baca resumenya dulu ya. Jadi narasumber kita hari ini itu adalah Mbak Oktarina Said, psi atau psikolog ya. Pendidikannya itu adalah S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Profesinya saat ini itu adalah professional coach. Beliau juga associate consultant di berbagai perusahaan di Indonesia dalam ranah assessment maupun ranah coaching. Dan sebelumnya juga beliau adalah HR professionals di beberapa perusahaan di Indonesia. Sertifikasinya udah banyak. Pastinya ada beliau adalah Certified Expert Point of View Coaching Academy. Jadi udah certified, nggak salah kita ngundangnya ya. Kemudian ada Certified BNSP ISQ 3.0 untuk Coaching Academy. Ada juga Certified Intuitive Coaching Card. Ada juga Certified Assessment Center. Ada juga Certified Behavioral Event Interview. Hari ini Mbak Oktarina Said atau akrabnya Mbak Rina akan kita undang untuk membahas mengenai pengenalan diri dengan media POY. Saya terus nih ajak teman-teman ya, sambil mengajak undang Mbak Rina dulu ya. Mbak Rina. Semoga nyambung cepat. Yes, sudah connect. Hai Mbak Rina. Halo Mas Ruli, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Rina? Alhamdulillah, harus sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus sehat kayaknya ya. Mas Ruli juga sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga sehat semua ya. Jadi bisa beraktivitas nih walaupun pandemi di rumah, tapi benar ya. Betul, paling nggak di malam ini ya, supaya benar, paling nggak di malam ini. Mudah-mudahan malah dengan acara malam ini makin sehat, besoknya makin segar. Makin sehat. Harapannya dibikin ya. Betul, betul. Mbak Rina resumenya secara singkat. Mungkin Mbak Rina bisa secara langsung memperkenalkan diri tentang Mbak Rina dan kedekatannya tentang pengenalan diri dan juga media POY ini sendiri. Silakan Mbak Rina. Oke, thank you Mas Ruli, makasih ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Aduh, tadi kayaknya kalau Mas Ruli kenalin tuh udah banyak nih. Jadi saya pun cuma kenalin sedikit aja. Saya Rina, anak saya 3. Harus itu ya. Udah punya suami dan tahu nggak hari ini Mas? Hari ini adalah 25 tahun pernikahan saya. Wow, gold atau silver ya? Silver ya? Silver gitu. Ya. Salam buat suami. Insya Allah. Nah, saya tuh memang di 3 tahun terakhir ini lebih banyak mendalami coaching sama konseling. Sebelumnya saya memang banyak di industri gitu ya, di korporasi, baik sebagai profesional maksudnya kerja, dan setelah itu saya jadi konsultan. Nah 3 tahun terakhir kayaknya ilmu saya makin nambah karena mau nggak mau kan kita harus berkembang gitu ya. Saya mulai ambil beberapa sertifikasi untuk coaching, konseling, dan hipnoterapi. Gitu perkenalannya, singkat aja lah gitu. Ini dengan sekian banyak pengalaman, kan kurang lebih 3 tahun ini semakin intensif ya melakukan coaching. Betul, ya? Betul. Semakin intensif, ilmunya makin banyak gitu ya. Dari sekian banyak pengalaman yang dijalani oleh Mbak Rina nih, bagaimana Mbak Rina memandang tentang pentingnya pengenalan diri buat seseorang, Mbak Rina? Oke. Nah, ini pentingnya bisa kita lihat dari sudut pandang personal dalam konteks as a individu maupun dalam konteks, karena saya banyak di korporasi juga gitu ya, juga dalam konteks
dirinya sebagai profesional gitu. Jadi sesuatu hal yang penting banget. Banyak hal yang misalnya nih di dunia kerja, misalnya saya lagi assessment gitu kan, karena juga expertise saya di bidang assessment gitu ya. Misalnya saya assessment, Pak, misalnya lagi ngobrol nih ya dengan kandidat atau dengan asesi gitu kita sebut gitu kan ya. Pak, Ya. apa sih yang Bapak mau, yang Bapak inginkan di 5 tahun yang akan datang? Gitu. Itu kan pertanyaan umum buat ACC. Saya nggak tahu, Bu. Nah, saya nggak tahu, Bu. Itu kan artinya dia juga nggak kenal dengan dirinya. Mau kemana dia dalam 5 tahun yang akan datang? Itu dalam Ya. konteks profesional, Mas. Belum lagi dalam konteks personal gitu ya. Misalnya ngobrol sama anak-anak muda, nah, kayak Mas Ruli gini ya. Mas, kamu itu kuliah, misalnya setelah kuliah, maunya apa? Mhm. Mau kemana? Bingung. Belum tahu nih, mau lanjutin kuliah lagi, mau kerja, atau mau Mhm. apa. Jadi balik lagi, pada saat kita tanyakan apa maumu, itu banyak sekali orang nggak bingung gitu. Mhm. Ya, itu yang buat saya jadi petunjuk bahwa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Gitu, Mhm. Mas. Hmm. Kalau kalau dibilang, let's say, sebenarnya apa manfaatnya dibuat individu tersebut ketika mereka sudah mengenali diri mereka sendiri? Oke. Manfaatnya buat saya, bukan buat saya ya, manfaatnya tentu akan berdampak lebih mendorong dirinya gitu ya. Kalau dia tahu dia akan kemana, itu kan jadi satu energi besar nih Hmm. gitu ya. Komitmennya kan akan muncul dari dirinya sendiri gitu. Mhm. Karena dia tahu mau kemana dia. Dibandingkan kalau mau kemana itu ditunjukkan oleh orang lain. Oleh Jadi orang lain. drive untuk mencapai apa yang dia inginkan itu dari dalam dirinya sendiri. Kan gitu ya, katanya inner drive itu akan lebih besar menjadi pendorong seseorang. Jadi energi terbesar buat seseorang untuk take action whatever dia mau apa gitu. Mhm. Itu penting banget, Mas. Jadi katanya gini, salah satunya lagi aku suka banget satu quotes bilangnya gini, kalau telur itu dipecahkan dari luar, jadinya apa Mas Ruli? Ceplok telur. Ceplok telur gitu kan? Tapi kalau telur itu dipecahkan dari dalam, jadinya Mhm. apa? Telur Anak dipecah. ayam. Anak ayam, benar. Anak ayam. Artinya ada kehidupan di situ. Gitu. Intinya Ya jadi udah. kalau kalau seseorang udah tahu dia akan mau kemana, potensinya apa yang perlu dia kembangkan, itu akan jadi drive yang kuat banget. I Gitu. see, I see. Jadi Hmm. pengalaman yang dihadapi sama Mbak Rina beberapa tahun belakangan inilah, atau mungkin Hmm. sebagai asesor, sebagai coach, Hmm. ini memang Hmm. Hmm. menemukan yang memang masih belum bisa menjawab sebenarnya mereka mau Hmm. kemana, gitu ya. Yang Hmm. dimungkinkan itu adalah karena mereka belum mengenali dirinya sendiri, gitu ya. Terus kemudian Betul, betul, kalau saja mereka mengenali diri sendiri, maka sebenarnya ini beneficial for them, ya. Beneficial buat betul, mereka, memberikan energi atau betul. memberikan bertindak gitu. Daripada Iya, diarahkan, betul, ditunjuk orang gitu, lebih baik mereka betul, punya energi untuk bergerak. Ini sebenarnya kalau misalnya betul. ketemu orang yang memiliki energi ya, yang dari dalam diri, itu enak ya sebenarnya Mbak Rina ya. Jadi artinya excitementnya kelihatan gitu, terus udah gitu Iya. kalau ada gitu ya Mbak Rina ya. Betul, betul banget, betul banget. Bahkan kadang-kadang yang saya tuh suka antara gemes, antara maksudnya kalau anak-anak remaja oke lah ya kalau kita tanya Mhm. coba deh kalau kamu mengevaluasi diri apa yang masih perlu kamu tingkatkan gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu anak-anak Mhm. remaja oke lah ya namanya masa pencarian jati diri gitu. Tapi Mhm. umur-umur 30-an gitu. Saya nggak tahu, Bu. Biasanya sih saya dinilai oleh orang lain. Hmm. Itu kan sesuatu Hmm. hal yang menurut saya dia belum coba evaluasi diri ya, belum melihat ke dalam dirinya sendiri dan itu hal yang luar biasa ya buat saya karena saya banyak menemukan
begitu seseorang tahu inner drive-nya apa, proses perkembangannya itu akan makin lebih cepat, Mas. Oke, cepat. Ini memang sebenarnya pada usia berapa sih sebaiknya seseorang itu sudah mengenali diri sendiri? Awal-awal masa remaja sebenarnya memang banyak opsi gitu ya. Jadi awal-awal remaja itu parent gitu ya, orang tua harus bisa memperkenalkan banyak opsi ke anak-anak. Landasan dia melakukan sesuatu tentu lebih banyak value yang ditanamkan oleh orang tua kan gitu ya. Ya. Tapi makin ke depannya setelah value-nya terbentuk lebih kuat gitu ya, akhir-akhir awal dewasa gitu itu harusnya dia sudah kenal benar-benar dia mau ngapain, value apa yang akan dia bangun, kekuatan dia apa, langkah apa yang akan dia ambil sesuai dengan kekuatannya dia dan seterusnya gitu. Awal-awal itu sekitar 20-an lah ya, kurang lebih ya. Betul. Ya, masuk-masuk setelah selesai kuliah, awal-awal masuk kerja itu harusnya sudah mulai tahu. Yes. Jadi kalau udah awal kuliah, lulus kuliah, awal-awal kuliah lah ya, itu diharapkan dia Hmm, sudah berdasarkan value-value yang ditanamkan, berdasarkan betul. oleh orang tua, dia sudah mulai menunjukkan pengenalan dirinya sehingga arahnya juga Betul. jelas gitu ya. Ini worst case-nya Setuju. nih. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu sampai dengan berlarut-larut itu belum bisa mengenali diri sendiri? What happened to them? What will happen? Bayangkan, ada case gini, ada case apa ya, anak sebenarnya dia sudah mau selesai kuliahnya gitu ya, Hmm. dan tiba-tiba ada problem yang cukup berat dalam Hmm. dirinya gitu, sehingga dia menutup diri. Bahkan bapaknya, ayahnya itu minta saya untuk konseling, padahal udah ditelepon, terus dia nggak bicara, betul-betul nggak bicara. Nah, Hmm. ternyata dalam saat saya mencoba menggali ke ayahnya gitu ya, ternyata dia itu sangat amat tergantung dengan penilaian orang Hmm. gitu. Orang yang nggak mengenali diri kan biasanya sangat tergantung penilaian orang ya, karena dia nggak tahu nih saya nih gimana ya. Jadi dia sangat mendengar apa yang orang lain katakan tentang dirinya gitu. Hmm. Di satu sisi itu mungkin bagus bisa menjadi evaluasi diri gitu ya, tapi di sisi yang lain saat betul-betul itu menjadi pertimbangan dia dalam melakukan sesuatu dan Hmm. saat saat itu tidak dia dapatkan dari lingkungan, dia akan kehilangan pegangan. Pada saat Hmm. kehilangan pegangan lah, itulah yang mungkin bisa orang jadi frustasi, depresi, bahkan mungkin mengarah ke arah suicide gitu. Society, I see. Oh, Mm-mm, mm-mm. Akhirnya kan jadi serem gitu ya. Itu kan extreme case gitu ya. Extreme case-nya. sebenarnya itu. Betul, tapi light case-nya adalah dia jadi nggak punya jati diri karena akan selalu tergantung dengan penilaian orang. Akhirnya sering merasa menyalahkan diri gitu ya. Itu light case-nya. Gitu sih. Sih. Hmm, Nah, hmm, hmm. gimana cara orang itu bisa mengenali diri sendiri, Mbak? eh Sebenarnya hal simple yang bisa dilakukan adalah setiap mengalami satu satu peristiwa, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, gitu ya. Coba refleksi, apa yang saya dapat ya dari proses ini, gitu. Itu hal simpel kan ya. Jadi memang kita sehari-hari kan diajak untuk muhasabah ya, kalau dalam Islam kan ya. Ini juga sama sebenarnya. Eh, Saat di masa remaja itu adalah peran orang tua dalam hal ini, gitu ya, mengajak anak untuk jadi nilai moral yang bisa kamu dapatkan apa dari sini, apa Ya. efeknya ke kamu gitu, sehingga dia bisa menilai satu kejadian efeknya atau apa yang akan dilakukan supaya kejadian ini tidak berulang, atau memang kalau kejadian ini sesuatu hal yang baik bagaimana ini bisa dipertahankan. Tapi di masa remaja itu di masa dewasa itu harus dia bisa lakukan sendiri gitu. Itu hal simpel. Jadi apapun yang terjadi baik itu sehari-hari, hal besar, hal kecil itu lakukan muhasabah, mengenal diri. Itu Mengenal diri. apa yang nah, apa yang
kontribusi saya apa terhadap kejadian ini terjadi, gitu. Mhm. Hal apa yang bisa saya dapatkan dari hal ini? Hal Mhm. apa yang harusnya saya bisa hindari untuk tidak terjadi hal ini? Gitu ya, Mhm. begitulah hal-hal yang Ya, harus ya. kita lakukan. Artinya kalau cara tersederhana untuk bisa mengenali diri antara lain itu adalah merefleksikan dari sebuah kejadian, ya. Di situ kita Betul, mencoba mengidentify kontribusi saya apa di sana, apa yang betul, bisa lakukan lebih baik di sana, gitu ya. Terus betul, betul, apa yang bisa lakukan lebih baik di kemudian hari, gitu ya. betul, Dari situ betul. harapannya bagaimana orang tersebut bisa mengenali diri sendiri, gitu ya. Itu cara Mm-mm, tersederhana. betul, Ada cara sederhananya. yang tidak sederhana, artinya, dan itu efektif dan efisien juga untuk mengenali diri. Ada Betul. lagi nggak? Nah, banyak, sebenarnya banyak. Salah satu lain adalah misalnya kita kalau kalau kita betul-betul nggak yakin dengan diri ya, kita bisa minta, karena kebetulan saya bidang saya psychological test gitu ya, itu bisa kita lakukan sehingga Mhm. sehingga kita betul-betul bisa lihat potret kita gitu ya. Kan Mhm. setelah lakukan psychological test kan ada potret gitu ya. Itu poin Yes. pertama. Poin kedua, bisa juga kita bisa minta feedback dari orang lain. Eh, Mhm. Mhm. kasih aku feedback dong gitu ya. Misalnya nih setelah kita lakukan live ini, pasti nanti aku tanya ke Mas Ruli, Mas kasih aku feedback dong. Ya kan gitu, belum apa-apa aku udah tahu gitu ya. Aku pasti akan minta feedback. Itu juga menjadi salah satu proses untuk mengenal diri ya. Hal lainnya Yes. adalah saya punya tools, Mas Ruli. Hmm. Mhm. Toolsnya adalah yang kita sebut namanya points of view. Point of Points of view, you, ya, you, you. Yes. Bukan bukan you, bukan view. Iya, you. You. view ya, you. Kenapa disebut points of view? Karena ini it's about me, it's about you, bukan it's about others gitu ya. Kalau points of view itu ngomongnya hanya sudut pandang saja. View itu kan sudut pandang ya. Kalau Yes. you ini kan banyak yang masih bisa kita olah, masih banyak yang bisa kita explore, baik dari sisi emosinya, baik dari sisi sudut pandang, betul-betul sudut pandang dalam melihat, ataupun dalam pikiran, gitu. Nah, jadi Yes. makanya ini disebut sebagai points of view, I see. gitu. Oke, Hmm. Marina, kita tahan dulu. Saya Hmm, akan tanya lebih dalam mengenai point of view itu sendiri. Ini boleh. saya ingin nge-refresh nih kepada mereka yang baru hadir nih, Mbak Rina. Mungkin ada yang Oke, baru hadir. silakan, silakan. Yuk. Terima kasih banyak. Di sini ada Indrio baru hadir. Terus kemudian ada yang udah nanya nih sebenarnya, Mbak Rina. Ini Ayo, ayo, ayo. ya, kan saya Hmm. udah tahu pertanyaannya. Tadi sudah saya baca. Nanti saya akan keep. Intinya tuh adalah bagaimana dengan orang ketika mereka mereka melakukan refleksi diri itu kecenderungannya itu adalah menyatakan benar terus, membenarkan diri Hmm. lah. Pertanyaannya, Mbak Oke. Rina. Terus Hmm. ada yang lagi nih banyak nih, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Kalau yang belum hadir, yang baru hadir, kita tadi sudah bahas sebelumnya, bicara mengenai pengenalan diri. Apa pentingnya pengenalan diri, lalu manfaatnya bisa mengenali diri itu apa. Terus bicara juga tadi dampaknya tidak mengenali diri itu apa. Dan tadi terakhir bicara mengenai cara-cara untuk mengenali diri. Di mana yang paling sederhana itu adalah coba merefleksikan diri dari kejadian yang ada, terus kita kontribusinya apa saja, apa yang bisa dilakukan, kemudian apa yang bisa dilakukan di kemudian hari. Kemudian ada lagi cara lain itu adalah dengan minta feedback, ya minta feedback. Ya ini uh, saya kerap dilakukan. Biasanya habis IG live saya nanya feedback. Terus udah Sama gitu. kita, Mas. Kita udah sehati nih. Terus begitu, lain itu adalah dengan menggunakan alat bantu. Kalau psikolog itu menggunakan alat bantu psychological assessment ya, psychological tools untuk mengakses. Dan tadi diperkenalkan juga itu adalah bicara soal alat bantu yang namanya POY atau point of view, bukan view tapi you, tentang diri Anda. You ya, dimana masih banyak yang bisa dieksplor dari situ. Silakan teman-teman siapkan pertanyaan, kita akan bahas lebih dalam mengenai alat bantu POY atau point of view gitu ya. Saya mau nanya pertanyaan ini, ya ini umum sih pertanyaannya.
biar teman-teman yang lain juga tahu. Apakah alat ukur POY itu, silakan Mbak Rina. Oke, aku kasih lihat ya. eh Points of view itu adalah tools berbasiskan foto, Mas. Foto. Gitu, foto ya. Foto. Kita sebutnya sebagai fototerapi ya. Jadi Fototerapi. Oke. fototerapi. Basisnya adalah ya foto. Pokoknya apapun nanti macam-macam fotonya. Ada yang fotonya warna-warni, kemudian juga ada fotonya hanya hitam putih yang bentuknya itu gambarnya gambar wajah orang semua Messi. gitu ya, gambar semua orang semua. Nah, kenapa menggunakan foto? Karena foto ini sesuatu bahasa universal. Bahkan Hmm. orang yang anak kecil pun itu akan mudah sekali melihat foto dan mengekspresikan dirinya melalui foto ini. Gitu. Hmm. Makanya dianggap sebagai bahasa universal. Mau di dunia manapun, di bahasa apapun, lihat foto ini akan tetap bisa berbicara. Gitu. Hmm. Ya. Hmm. Nah, kemudian kenapa digunakan foto ya? Karena foto itu bisa membuka sudut pandang dengan luas. Jadi orang-orang yang misalnya sedang mengalami satu masalah, kan dia pasti stuck, stuck tuh terpaku hanya melihat masalahnya saja, sehingga bahkan tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain, tidak melihat opsi-opsi lain yang bisa dia lakukan. Gitu. Misalnya tadi ada pertanyaan, gimana kalau orangnya merasa benar terus ya? Coba deh Hmm. kita tanyakan ke dia misalnya, ya. Kalau Anda menjadi misalnya nih ya, kalau kalau Anda diperkenankan untuk masuk ke dalam foto ini, apa yang Anda Anda akan menjadi apa? Anda berada Coba di boleh mananya? Mbak Rina naikin lagi Kelihatan? di fotonya, naikin dikit. Oke, ini gambar anjing pakai topi ya tadi. Ya, Anjing, oke. anjing pakai Uh-uh. tiduran. Gimana tadi pertanyaannya, Mbak Rina? Pertanyaannya adalah, kalau Mas Ruli bisa jump to the photo, Anda berada di mana? Saya kalau dari sini saya berada di padang rumput. Di padang rumput. Ya, Bagian mananya di padang rumput dari foto ini, Mas? saya membayangkan anjing itu lagi tiduran di Mm-mm. alas-alas. Sebenarnya dasarnya itu adalah padang rumput. Oke, good. Emosi apa Itu yang yang muncul saat? Oke, emosi sorry, apa yang muncul? Emosi apa yang muncul saat saat melihat foto ini? tenang. Jadi Tenang. calm. Ya, tenang ya. Hmm, hmm, hmm. Memori apa yang muncul, Mas? Ini memori yang muncul itu apa ya? Memori yang muncul eh gak recall nih. Gak recall. Nggak recall ya? Oke, nggak apa-apa. Belum. Nah, Ya. oke, nggak apa-apa. Jadi, saya akan ulangi lagi. Foto ini sebenarnya menjadi proyeksi. Ya, kalau di psikologi kan kita bisa bisa katakan gitu ya, Mas ya. Your perception is your projection. Mhm, Ya, mhm, apa yang Anda persepsikan sebenarnya itu adalah apa yang ada di dalam diri Anda. mhm. Ya, kalau tadi mungkin misalnya dia ngomong takut gitu ya karena memang objeknya menakutkan. Kita bisa Ya. ganti dengan foto lain pada saat kita melakukan konseling gitu. Dan foto saat kita melihat foto biasanya ini adalah tools yang sangat cepat memancing emosi gitu. Mhm, mhm. Ya. Oke, sekarang saya coba teman-teman deh yang sorry sorry saya ngelihatnya begini nih. Kelihatan? Naikin ke atas dikit. Pak? Oke. Ini kelihatan nggak nih Oke. teman-teman nih? Ini gambar ada dua perempuan,
kayaknya ibu-ibu dan anak-anak ya, mereka lagi kayang ya, warnanya adalah Yap, hitam putih. hitam putih. Oke. Oke. Sekarang saya tanya deh ke teman-teman. Teman-teman boleh jawab ya. Ya, Ya. silakan teman-teman, Ap- dengarkan Nah, baik-baik. oke. Apa yang Anda lihat di foto ini? Hal bagian mana yang menarik dari foto ini? Bagian Mungkin mana yang ada, mm-mm. Mungkin ada bayangan, apa warnanya, atau detail-detail apa yang menarik dari foto ini. Kemudian, memori apa yang muncul saat Anda lihat foto ini sih? Tiba-tiba ada sesuatu yang pop up muncul. Oke. Ini ada teman-teman yang mau menjawab nih. Silakan di Boleh, kolom. boleh, boleh. Silakan di kolom. Itu Tuh. ada yang mau jawab. Hmm, yap. Aku udah baca beberapa. Ada yang ngomong kebersamaan, ada yang ngomong posenya bertolak belakang gitu ya. Ada yang menyatakan fun, ada yang menyatakan happy gitu ya. Yes, yes. Nah, apakah itu salah, Mas Ruli? Semestinya enggak, karena projection ya. Betul, nggak ada yang salah. Kenapa ada orang melihat kebersamaan? Mungkin itu value dia, Mhm, gitu mhm. ya. Ada yang melihat eh, tetap happy saat mencoba yang sulit, gitu. Mungkin saat ini yang Wah, ini bersangkutan tepat sedang nih, itu. ada jawab Hmm, menarik. Tapi saat mencoba hmm, yang sulit. Oh, betul, kan? Sih, ya, ya. jadi banyak sekali sudut pandang pada hanya satu foto ini. Mhm, mhm. Artinya, kalau kita mau mengeksplor lebih dalam satu persatu, nih teman-teman yang misalnya sudah menjawab dan saya akan eksplor satu-satu, itu akan Mhm. membuat dia mendapatkan satu, oh, aha, gitu ya. Saya baru Hmm. ketemu nih, gitu. Kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah gini deh, buat teman-teman yang jawab deh. Apa Ya, ya, koneksinya ya. foto? Apa koneksinya foto ini dengan tema kita untuk mengetahui diri Anda? Nah, coba coba jawab. Apa koneksinya Hmm. foto ini dengan diri Anda, terkait dengan mengenali diri Anda? Hmm. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab nih. Belum ada yang jawab. Ini Bagaimana foto ini terkoneksi dengan Anda dalam tema mengenali diri sendiri? Monggo, silakan dijawab. kalau ada jawaban dari Fanny Herdina, rindu kayang. Saya nggak Iya, kayaknya memang ini gitu ya. Kayaknya merindukan zaman dahulu kala nih. pernah bisa soalnya katanya. Sekarang kenapa nggak bisa? Nah, ada pertanyaan berikutnya kalau gitu kan ya. Tapi artinya Fani aware bahwa oh dulu saya pernah bisa gitu. Dan sekarang harusnya bisa juga. Oke. Dulu bisa begitu, sekarang nggak bisa. Oh sama nih, sama juga dari tiga Oke. anak. Sama jawabannya. Hmm. Udah Oh, dari sisi Kak, cantik sayang, tapi kasih sayang tuh kayang artinya. Dan dicoba lagi. ya. Saya walaupun sulit, mereka bisa melakukan dan mereka happy. Oke, terima kasih. Mas Ruli, kebayang nggak nih ya? Saya kasih contoh, saat saya kasih satu foto, foto berbeda, itu pengalaman saya betul-betul terjadi gitu ya. Saat saya Ya. melakukan konseling dengan satu ibu-ibu. Ibu-ibunya udah umur 60 tahun. Nah, Mhm. saat saya kasih lihat ini, Mas, Sorry, foto naikin lagi ini, Bu. ini, Oke. tahu apa yang Iya, respon dia pertama kali apa? nangis Dia gitu. menangis terseduh-seduh karena apa? Karena dia seperti kembali umur dia 25 tahunan
saat dia memukul anaknya. Saat dia memukul anaknya, Masya Allah. Hmm. Dan itu tidak pernah dia ceritakan ke siapapun, gitu. Hmm. Ya. Akhirnya dia menyatakan bahwa ada perasaan menyesal, ada perasaan salah, tapi itu tidak pernah dia ucapkan. Hmm. Dan setelah sesi konseling itu, besoknya saya tanya gitu ya, gimana Bu? Saya udah minta maaf dengan anak, gitu, katanya gitu. Hmm. Jadi Anak, artinya, oke. Dia anak anaknya gede udah ya? gede, anaknya udah gede Hmm. gitu. Hmm. Dan dia Hmm. merasa saat gede itu ada jarak dia dengan anaknya. Tapi itu Hmm. dia nggak mungkin di-repress sama dia gitu ya. Terus begitu dilihat foto ini, oh mungkin karena ini ya anak saya jadi jauh, saya juga merasa segan untuk ini, untuk attach lagi karena ada perasaan bersalah yang di-repress. Jadi begitu Hmm. ini dikasih lihat, langsung muncul perasaan bersalahnya, muncul lagi dan dia ingat memori yang mungkin sudah dia lupakan, dia kenal Hmm. diri bahwa oh iya ya, mungkin karena ini perasaan bersalah saya, terus akhirnya dia menyatakan minta maaf ke anaknya dan begitulah I gitu. see, I see. Segitunya ya, artinya dari gambar, terus kita mendapatkan projection dengan Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu bisa menarik balik ya, menarik balik apa Hmm. yang ada di diri orang sehingga Hmm. memudahkan eh, ibaratnya yang tadinya terpendam kalau keluar kan lebih mudah dikelola lah ya, Betul, 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 itu lebih betul, mudah dikelola coachnya. Ini betul, fotonya ada betul. berapa banyak? Kita punya 4 jenis tools ya. Yang ini tadi 4 tools ya, Mas. Ini kita sebutnya punktum. Punktum itu artinya titik. Ini punktum Mhm. ya. Terus yang yang hitam putih itu namanya faces karena ada 99 kartu isinya Sudah. yaitu faces semua. Oke. Gambar muka orang semua gitu. Oke. Terus ada lagi satu namanya the coaching game agak jauh di sana saya nggak siapkan gitu ya. Dan satu lagi ada namanya flow gitu. Oke. Flow. Oke. Flow. Ini mencoba ini ya, mencoba memposisikan diri sebagai si coaching-nya ya, coaching bahwa Hmm, eh, di dalam menggunakan tools ini nanti saya akan diberikan berbagai gambar, kemudian saya betul. ditanyakan mengenai gambar tersebut, apa Mm-mm. bayangannya, ini pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. dikeluarkan coachnya atau asesornya itu keluar, Mm-mm. terus kemudian Mm-mm. dan itu digali lagi gitu ya, digali lagi sampai Mm-mm. akhirnya itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa di follow up oleh asesornya gitu ya. Betul, betul. Dan Bisa kalau kita sebutnya mendapatkan insight, insight insight, tentang diri sendiri. oke, sampai dengan mendapatkan insight tentang diri sendiri. Ini bisa Mm-mm. dilakukan kepada anak usia berapa atau hanya orang dewasa aja nih, Bu? Mbak Oke, Dina? banyak bukan jadi banyak jadi bisa banget selama dia bisa mengemukakan pemikirannya. Ya paling Oke, tidak memang anak-anak sekolah ya yang sudah sekolah gitu. intinya Bahkan anak-anak yang sudah sebenarnya mengungkapkan eh, ya. betul. Sebenarnya ada teman saya yang memang mainnya itu dengan anak-anak. Jadi Hmm. sebenarnya bukan dengan anak-anaknya, tapi mengajak orang tua karena ini sebenarnya kan bisa kita gunakan untuk mendekatkan hubungan, ya. I Kan see. anak-anak tuh kan kadang-kadang susah ngomong ya, belum ngomong juga dia udah bahkan bingung gitu ya. Kata Hmm. apa yang tepat untuk mengekspresikan perasaannya itu kan nggak mudah ya buat anak-anak ya. Mereka belum Benar. kenal ini nama emosinya apa, nama 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 apa hal yang ingin saya ungkapkan apa karena perbendaharaan katanya kan belum banyak ya, tidak sebanyak kita. Melalui kartu itu bisa gitu. Hmm. Bahkan ada hal-hal yang tidak terungkap. Misalnya nih, ada teman saya, kebetulan saya ikut sesinya, bapaknya tuh jarang jarang pulang karena long distance relations. Jadi Oke. tunjukkanlah satu kartu gitu ya. Saya lupa kartu. Terus
apa kartu ini maknanya buat kamu? Kamu ada di mana? Ayahmu di mana? Oh, ayah jauh, dia bilang gitu. Itu betul-betul akhirnya dia bisa cerita. Rasanya apa? Rindu gitu. Ini orang anaknya nggak ada di sini gitu. Sama seperti Mhm. kalau kita membacakan buku cerita sebenarnya sih. Gitu. Itu bisa mendekatkan relasi orang tua sama anak. Oke, ini jadi menarik nih. Jadi sebenarnya alat ini tuh bisa dimanfaatin buat apa aja nih jadinya? Kan ada pengenalan diri bisa, sudah gitu Komunikasi. memperbaiki relasi atau mengetahui tentang relasi bisa ada apa lagi nih Hmm, Mbak Rina? oke. Banyak Mbak. Sebenarnya every single aspek itu kan terkait dengan komunikasi ya. Mengenal diri Ya, juga akan terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya tools ini itu bisa kita manfaatkan dalam berkomunikasi, baik dalam konteks coaching, konteksnya konseling, konteksnya terapi, konteksnya training, konteksnya. Jadi apapun hubungan yang bisa dilakukan melalui komunikasi itu bisa, tools ini membantu. Jadi ini namanya tools, artinya hanya membantu gitu. Gitu. ya, ya. Tetap Itu keterampilan kita bisa harus ada terlebih dahulu ya. itu dia pertanyaan saya. Maksudnya kalau misalnya bicara soal foto, mungkin kan kecenderungannya umum bisa berpikir, oh foto gue juga banyak foto gitu. Apakah any photo can be used as a tools atau bisa gak dipraktekkan oleh diri sendiri di rumah gitu ya? Coba deh lihat ke anaknya atau lihat ke istrinya atau ke pasangannya lah ya gitu. Untuk mempraktekkan ini tuh possible gak tuh dilakukan sendiri? Bisa banget, Mas. Bisa banget. Jadi bisa dilakukan dengan self-coaching sebenarnya. Kalau kita dalam konteks coaching ya. Tapi kan kalau terapi itu kan memang ranahnya profesional banget ya. Kalau coaching itu kan lebih live ya. Nah, Ya, ya, ya. bisa juga, Mas, pakai foto sendiri bisa banget. Tetapi Hmm. kenapa ini jadi satu akademi di mana kita memang belajar mempergunakan alat ini secara formal, karena foto-foto ini sudah melakukan penelitian sekian ribu, dari sekian ribu foto, mana sih foto-foto yang memang ambigu sifatnya, mana foto-foto Hmm. yang bisa memancing emosi lebih dalam, mana yang Hmm. bisa apa namanya memperdalam komunikasi gitu. Karena ini udah dilakukan berdasarkan riset. Jadi nggak cuma sekedar ambil foto cekrek terus langsung jadikan tools gitu. Hmm. 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 Gitu, Ini Mas. ada pertanyaan dulu sih dari Fani Erdina. Apakah ada patokan kayak tes projektif lain? Misal kartu A itu mengungkapkan soal apa gitu, kartu B mengungkapkan soal apa gitu. Ada, Oh gitu, ada. oke. Jadi di satu tools di Faces saja tadi yang muka semua itu diklasifikasikan ke dalam enam kategori gitu ya. Hmm. Kategori konflik, kategori foto-foto mana sih yang sebenarnya itu bisa memancing penyelesaian konflik. Terus Oke. kategori apa ya? Sebentar, saya juga lupa. Gitulah. Jadi sebenarnya kita punya kategorisasi gitu. Ya, ya, Foto-foto ya, itu ada. sebenarnya punya kategorisasi. Ya. Mm. Dan jadi foto-foto itu sebenarnya sudah berdasarkan hasil penelitian yang segitu panjang dan segitu banyak. Terus Betul, kemudian betul, foto itu sebenarnya represent sesuatu ya, yang kalau misalnya dari betul. yang tulis tadi kurang lebih Mm, ada 6 kategori yang bisa mm, eh, yang merefleksikan foto-foto tersebut. Karena prinsipnya betul, kalau saya prinsipnya itu kan adalah ada aspek yang hendak digali terus gitu. betul. Terus Ya, terus pasti ada teknik pengujian yang membuatnya valid dan reliable gitu dan ada normanya juga betul. itu ada. Ini Ya, saya mau ada pertanyaan tadi nih Bu Mbak Rina. Gimana dengan orang yang ketika pas merefleksikan diri, mungkin aja bisa ditemuin saat menggunakan POY tersebut itu mm, banyak membenarkan diri gitu, mm, menurut Mbak Rina. oke. Pada saat dia selalu melihat dirinya betul gitu ya, selalu mem- memposisikan dirinya di pihak yang selalu benar gitu, itu kita bisa sebenarnya kita bisa terus-menerus. Nah, ini tadi balik lagi ya. Ini adalah tools ya, keterampilan kita bertanyanya
yang memang Oh, harus kita miliki terlebih dahulu gitu. oke. Jadi misalnya ngomong soal tadi ya, gimana sih caranya kita ngobrol dengan orang yang ngelihat dirinya selalu benar gitu ya. Kalau Hmm. saya biasanya begitu ngelihat tools, kemudian nanti saya tanya, hal apa yang belum berjalan baik gitu. Hal apa yang Oh, belum berjalan baik selama ini yang sudah Anda lakukan gitu. Artinya kan nanti dia mikir ya, oh iya ya, kalau belum berjalan baik kan intinya ada hal yang perlu kamu perbaiki nih sebenarnya, kan gitu ya. iya, iya, Gitu. iya. Jadi kalau kita manfaatkan tools ini, kita harus kuasai dulu ilmu-ilmu dasar sebagai konselor, sebagai coach, sebagai terapis, sebagai asesor, sebagai trainer dan seterusnya lah gitu. I Gitu, see. Mang. Ya ada ininya lah ya, ada pendidikannya dulu lah ya, atau ada Betul, 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 betul. Oke. Mbak Rina, saya mau freeze dulu. Mm-mm. Ini mau refresh dulu nih ya, refresh dulu kepada Betul, betul. teman-teman yang Yuk, ada Neni KS baru join. Terima kasih boleh. banyak. Tadi juga ada teman-teman yang dari tadi join nih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget ya. Dan tadi ada beberapa pertanyaan. Jangan lupa terus kumpulkan pertanyaannya, langsung tulis saja di kolom pertanyaan ya. Jangan di komen karena di komen suka susah ngeceknya, jadi kolom pertanyaan aja. Tadi kita sudah bahas mengenai pengenalan diri, pentingnya apa, manfaatnya apa. Terus sudah gitu kita juga sudah bahas mengenai bagaimana cara mudah untuk mengenali diri sendiri dengan cara refleksi, terus kemudian dengan bantuan feedback atau dengan bantuan alat. Dan tadi kita bicara juga soal alatnya nih. Alatnya itu antara lain itu adalah point of view, udah dibahas. Tadi kita dikasih contoh foto-foto apa saja, gambar foto di mana medianya itu adalah foto. Dari foto tersebut kita tanyakan A, B, C, D, G, lalu digali sampai dengan namanya tes proyeksi ya, tes proyeksi sampai dengan cerita tentang masa lalunya atau alam bawah sadarnya keluar lah, sehingga itu yang bisa ditindaklanjuti oleh si coachnya gitu ya. Nih sekarang saya mau lanjutnya itu adalah bicara mengenai pengenalan diri dan POY. Jadi kalau tadi kan ngomongin soal alatnya nih gue ya, pengenalan diri dan POY. Ini uh, bagaimana sih sebenarnya nih apa ya, alurnya atau teknisnya itu si alat POY ini bisa membuat orang mengenali diri sendiri. Oke. Kan tadi kita udah gini, pada saat seseorang sedang stuck. Jadi, ya anggap nih teman-teman ya, teman-teman boleh membayangkan dulu, tutup matanya, bayangkan di depan teman-teman itu ada satu bola besar sekali. Ya, antara kita berdua nih, Mas Ruli, ya, antara kau dan aku. Ya, ya. Ada bola. Ada bola besar, di depan saya warnanya biru. Di depan Mas Ruli warnanya putih. Saat saya tanya, warna bola itu apa, Mas Ruli? Saya jawabnya putih. Putih. Saya Ya. pasti jawabnya biru. Ya, pasti itu. Iya. Karena di depan yang saya lihat, kita akan berantem berdua. Pasti Mas Ruli akan kekeh Sumeke itu adalah putih. Saya pun kekeh Sumeke adalah putih biru. Gimana caranya supaya orang bisa melihat itu? Satu, tukeran posisi sehingga bisa melihat sudut pandangnya Mas Ruli. Mas Ruli tukeran posisi ke saya sehingga Mas Ruli bisa lihat sudut pandang saya. Dan itulah yang namanya movement. Ya? Oke. Movement di sini tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga pemikiran. Pikiran. Pola pikir yang akan kita ajak si peserta untuk melihat pola pikir, sudut pandang yang berbeda itu melalui foto. Hmm. Jadi dengan foto, dia nggak akan stuck pada pemikirannya saja. Dia nggak akan stuck, oh saya memang nggak punya apa-apa. Oh saya memang orangnya nggak pede. Oh saya memang orangnya nggak mampu. Oh saya memang orangnya tuh kurang dibandingkan si A, si B, si C. Oh saya selalu betul kok gitu. Memang saya punya pengalaman seabrek-abrek gitu. Coba yuk kita lihat lagi. Mungkin ada hal yang lain dari dirimu yang belum kamu kenali I see. melalui foto ini. I see. Gitu.
I see. gitu. Dan itu artinya, Sehingga dengan dia mencoba merefleksikan diri melalui foto, dia akan, oh iya ya, ternyata saya punya hal lain yang dimana saya walaupun saya misalnya lihat foto ini ya, walaupun saya ya. sendiri, saya pede-pede aja jalan gitu. Selama ini Mhm, ternyata saya tetap on the track kok jalannya, meskipun saya bukan orang yang punya achievement banyak, misalnya gitu. mhm, Tinggal makin mhm. lama kita ajak dia untuk lihat. Yuk, coba lihat lagi apa yang ada dalam dirimu sehingga kamu bisa menjalani hidup sampai saat ini. Gitu. I see, I see. Ini eh, pernah gak sih kejadian di mana dalam proses let's say, mencoba mengenali diri dengan alat itu ternyata ada ibaratnya salah interpretasi dari either itu orang tersebut yang tadinya menilai A berubah menjadi B gitu. Itu Hmm, bisa kejadian gitu. bisanya gini. Pernah ada case di mana eh, ada yang mau berpisah, gitu ya, Dan mau mau berapa? mau 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 bercerai. Bercerai, oke. Okay. ah, Setelah coba lakukan konseling dan melihat sudut pandang berbeda dan kenal diri maupun kenal pasangan lebih dalam, dia lihat, oh ya, ternyata saat ini, ternyata selama ini saya tuh begini, 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 gitu ya. Oh, Hmm, ternyata ada juga hal baik dari pasangan saya, gitu. Itu hmm, akhirnya mereka mencoba dulu untuk apa ya, memperbaiki lah sementara waktu, gitu. hmm, Gitu. Itu hmm. itu itu yang pernah saya hadapi. Oke. Ini kalau misalnya satu sesi nih, Mbak Rina, itu bisa berapa lama sih untuk orang bisa sampai dengan menemukan ahanya gitu? Pertama, apakah jumlah sesinya atau jumlah durasi dalam satu sesinya gitu untuk bisa mendapatkan insight-nya ini? Oke, kalau insight gini, balik lagi soal misinterpretasi tadi. Jadi kita sebagai coach, sebagai konselor sebenarnya tidak boleh menginterpretasi, mereka sendiri yang Oh, klien sendiri yang menginterpretasikan sudut pandangnya. Jadi kalau kamu melihat itu sebagai sosok apa maknanya sih buat kamu pribadi gitu. Beda oke. dengan alat tes, Mas. Kalau alat tes kan karena memang ada normanya ya. Kalau Benar. ini kan nggak ada norma. Ini it's about you, not it's about me, it's about you. Jadi kita sebagai coach, sebagai terapis, sebagai konselor itu hanya mengajak saja untuk melihat sudut pandang lain, tapi kita ajak tetap mereka yang memaknai itu, gitu, memaknai hasil persepsinya mereka sendiri, gitu. Si sebentar ini saya harus highlight nih. Saya kalau di acara itu saya harus highlight beberapa hal penting ya. Jadi Oke, sebenarnya oke, kalau oke. misalnya untuk informasi ya, beberapa teman-teman di dalam psikologi itu ada psychological assessment. Psychological assessment Hmm. itu di mana one of the output ya, salah satu outputnya itu adalah kita melakukan interpretasi dari Hmm. jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh assessee. Hmm. Sehingga bisa Hmm. menguraikan kepribadiannya, latar belakangnya, perilakunya, dan lain sebagainya itu adalah berdasarkan hasil interpretasi dari si asesornya gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kalau Hmm. Hmm. ini sebenarnya bukan alat yang diintensikan untuk melakukan interpretasi, melainkan merefleksikan Betul, pada si asesinya, di mana apapun jawaban yang dikeluarkan oleh si asesi itu akan direfleksikan kembali, terus kemudian model coach ya lah ya, ditanyakan kembali, betul, ditanyakan kembali sampai akhirnya dia sendirilah yang akan menginterpretasikan sendiri, dia betul, sendiri akan menemukan insight-nya sendiri. betul. Oh, kayak menemukan Menemukan makna baru gitu ya. makna baru. Artinya Hmm. kalau secara sebenarnya kemampuan penggalian, Hmm. menanya, terus udah gitu Betul, memberikan feedback, terus betul, komunikasi si asesornya itu adalah bagian yang perlu dilatih banget ya. betul. Sebenarnya kita menyebutnya bukan asesor ya, karena konteksnya bukan menilai gitu ya. Walaupun Iya, sebenarnya alat ini bisa kita gunakan juga untuk proses assessment. Bisa.
gitu. Ya. Tetapi kalau dalam konteks coach kita sebutnya coaching, kalau dalam konteks counseling kita sebutnya klien gitu. Gitu sih, Mas. Jadi alat ini sebenarnya bisa untuk assessment sebenarnya bisa. Terus Bisa, kemudian untuk coaching bisa, untuk counseling bisa, juga bisa ya. bisa, Assessment betul, saya mengatakan sedikit kalau assessment itu bicara soal menimbang atau menilai tentang seseorang karena objeknya itu adalah orang. Kalau ya, counseling itu prinsipnya bicara soal masa lalu ya, apa betul, yang sudah terjadi gitu ya. Kalau coaching itu betul, bicara soal masa depan gitu, apa yang dilakukan betul, kan gitu ya. Ini perbedaan antara betul, kelihatan. Perbedaan antara assessment, terus kemudian coaching, counseling dan juga coaching. Di coaching, mana betul, ini sebenarnya sebenarnya semua jawaban tersebut itu dikembalikan lagi ke orang tersebut gitu ya, sehingga betul, pelatihan betul, terus memberikan feedback itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk dilakukan. betul, betul, iya. Ya, ada pertanyaan nih Mbak, Hmm, pernah gak ketemu sama atau bagaimana kejadiannya kalau misalnya si coachingnya itu sendiri itu nggak terbuka Mbak, hmm, oke. jadi Oke, nggak hmm, diam atau nggak dijawab gitu, hmm, hmm. Ya. gimana tuh kita? Ada teman saya menemukan coach yang begitu gitu ya. Kita berikan waktu aja karena kan Hmm, memang setiap orang tuh punya waktu yang berbeda untuk bisa terbuka ya. I see. Nah, sebenarnya kita sebagai coach atau sebagai terapis, sebagai konselor, coba reflect dulu nih ke dalam diri dulu gitu ya. Kenapa ya dia nggak mau terbuka? Apa karena memang coachingnya begitu atau karena kitanya belum engage, belum membangun kalau kalau kita sebut itu sebagai building trust kayak kayak Mas Ruli lah ya. Eh, kita akan melakukan kegiatan ini kan Mas Ruli say hi dulu dengan saya dengan cara yang lebih yang lebih membuat saya bisa terbuka dan seterusnya itu adalah building trust. Nah, coba kita tanyakan dulu nih, kalau orangnya betul-betul nggak mau bicara, nggak mau ngomong, bisa saja kitanya sebagai coach yang belum membangun hubungan dengan coach secara biar dia percaya. Bisa aja dia, "Oh, siapa sih ngajak-ngajak aku ngomong, aku belum percaya kok sama kamu," istilahnya gitu ya. Jadi Benar-benar. jadi perlu kita introspeksi dulu. Apakah saya sudah membuat coach percaya bahwa you are on the right hand gitu ya? Bisa saja dia jadi ini udah mukanya muka jutek ya. Kalau saya kan terkenal dengan muka jutek, bisa aja begitu gitu. Ada muka jutek belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah saya kan bisa begitu ya gitu. Itu coba kita refleksi. Kalau memang kita merasa bahwa oh saya sudah on the track, saya sudah bisa, saya sudah berusaha untuk membangun relasi yang baik, saya sudah mulai menjaga relasi, membuat dia nyaman dan seterusnya, bisa saja ya karena coachingnya memang butuh waktu, nggak apa-apa juga. Tapi di points of view, kita dibekali beberapa hal. Tidak hanya lewat foto, tapi kita juga ada buku-buku cerita, Mas. Oke. Gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Mau nggak aku bacain cerita deh? Yuk kita baca Boleh. cerita sama-sama. Enggak, Silakan, maksudnya silakan. aku lagi ngomong nih. Aku pura-puranya ngomong. Oh, itu jadi salah satu toolsnya maksudnya ya. Saya Iya, saya terbawa. Sebenarnya saya malah terbawa. itu maksudnya salah satu tools gitu. Aduh. Jadi Juga bacain toolsnya cerita. itu buku cerita ya, I see, Betul, I nih, see. nih kayak buku cerita. Jadi di sini banyak buku-buku, banyak cerita-cerita rakyat, ada juga cerita supi, macam-macam. Jadi dengan baca cerita, atau mungkin, oh nggak kamu baca cerita sendiri, Anda mau baca cerita sendiri, atau saya yang bacakan. Setelah kita I baca, see. apa insight yang menarik yang kamu dapatkan dari cerita itu? Gitu, bisa juga begitu. I see, I see. Banyak dong berarti Jadi, toolsnya ya. jadi Ini kita dilengkapi dengan berbagai tools. ini Mbak Rina kan zaman pandemi gini ya, PPKM terus larangan Hmm, berkumpul. Ya walaupun kalau hmm. coaching pasti nggak rame-rame, belum tentu ya. Anggaplah sedikit Individu orang gitu. ada grup, ya. Hidup grup juga gitu kan. Ini bisa dilakukan secara online nggak sih?
Bisa banget. Bisa. Saya selama PPKM ini banyak banget melakukan kegiatan coaching atau counseling dengan tools points of view. Itu makanya mungkin sedekah oksigen mengundang saya karena waktu itu kita lakukan untuk pasien COVID di Wisma Atlet. Ya, Oh, saya dengan 25 certified points of view gitu ya. Itu kami hampir 100 orang pasien COVID yang kami ajak bermain dengan points of view, melakukan grup coaching gitu. Kemudian tadinya kami ingin memberikan bingkisan yang lebih banyak buat pasien, tapi terkendala masalah SOP di sana, jadi kita nggak bisa kirim barang ke sana. hmm. Sebelum itu terjadi, kami tahu nggak Mas, kami jualan kaos, ya, Mhm. jualan kaos, jualan tote bag, untuk uangnya kami mau kasih something lah Sumbangan. buat pasien gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya uangnya lebih nih gitu. Dan uang itu kami sumbangkan ke sedekah oksigen untuk Tabung. memberikan tabung oksigen, tetap ininya buat pasien COVID. Gitu. Penyintas Jadi bisa COVID. banget ya. Betul, betul. Jadi memang beberapa waktu lalu sempat ada salah satu program dari sedekah oksigen itu adalah menyediakan tabung oksigen. Itu lumayan riuh dan Betul. itu yang bisa disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan ya. Itu Betul, betul. bulan lalu atau Ya, awal bulan ini? bulan lalu, Ya, bulan lalu. ya. Nah ini buat teman-teman juga, silakan lihat IG-nya dari Sedekah Oksigen. Di situ ada rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sama Sedekah Oksigen. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang nggak kelihatan nih siapa saja yang terlibat. Nih, sebagai contoh itu adalah Mbak Rina ini. Eh, Mungkin banyak orang yang nggak tahu, beliau juga terlibat dalam kegiatannya Sedekah Oksigen yang pertama bicara soal membantu penyintas COVID di Wisma Atlet, terus kemudian juga menyediakan tabung oksigen dari uh, untuk para penyintas COVID. Seingat saya waktu itu tabung oksigen tuh lagi lagi langka Lagi ya, lagi susah-susahnya. Betul, lagi susah-susah banget. Betul, betul, betul. yes. Oke. Mm-mm. Baru tadi ngomongin soal kasus atau klien yang dihandle oleh Darina. Saya mau nanya lebih Mm, lanjut nih mengenai mm, uh, kasus atau klien-klien yang dihandle sama Mbak Rina atau dengan mm, menggunakan ini. Tapi sebelumnya saya mm, mau refresh sedikit seperti biasa tadi. mm, Ada mm. teman-teman itu kalau mau nanya silakan diajukan pertanyaannya di uh, apa nih di feature bertanyanya gitu ya. Terus yang lainnya kalau misalnya mau komen go ahead di sini bisa komen. Terus tadi kita sudah bicara banyak nih, sudah bicara soal pengenalan diri, terus kemudian kita bicara soal manfaatnya pengenalan diri, bagaimana mengenali diri sendiri dengan cara sederhana maupun dengan cara yang menggunakan alat. Terus kemarin kita sudah Mm, bicara POY-nya itu sendiri seperti apa, dikasih contoh mm, gambar-gambar seperti apa. Terus kemudian tadi juga dijelaskan mengenai bagaimana POY ini bisa mengenali diri sendiri. Dan ada highlight, ya guys, ini highlight. Ini POY bisa digunakan buat assessment, bisa digunakan untuk counseling, dan bisa digunakan untuk coaching ya. Tapi pada prinsipnya teknik yang digunakan itu adalah refleksi, dikembalikan kepada diri sendiri atau si coachingnya atau si asesinya gitu ya, kepada diri Anda sendiri sehingga sampai dengan menimbulkan insight gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih mengenai cerita-cerita apa saja sih yang mungkin Mbak Rina bisa berbagi ke kita, pengalaman-pengalaman yang ditemukan ketika melakukan coaching atau mengakses kliennya gitu ya, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita Mbak Rina. Oke. Pengalaman yang buat saya betul-betul berharga gitu ya. Saya pernah lakukan ini sebenarnya lebih enak tuh buat kami sebagai certified points of view ya. Mas Ruli senang banget kalau bisa melakukannya tuh dalam grup. Kenapa? Oh, Dalam grup. Jadi kayak grup coaching gitu ya. Isinya memang nggak banyak. Tiga, empat orang. Karena kalau isi. misalnya ya, Mas Ruli kebayang, kita lakukan coaching. Pada saat seseorang ini mendapatkan insight, kemudian di-share dalam grup,
yang lain pun akan mendapatkan insight juga tetap terkait dengan dirinya, ya, gitu. Dan itu akan apa ya, excitementnya, kemudian vibe positifnya itu akan cepat banget menular, gitu. Kalau dilakukan dalam grup, gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa dalam secara one on one itu juga tidak bukan sesuatu hal yang juga sulit. Ini juga tetap bisa menimbulkan insight. Nah, saya pernah mengalami satu kejadian di mana saya lakukan untuk grup coaching itu baru mendengarkan. Kita kan ada tahapan-tahapannya nih. Ini kalau saya bicara tahapan akan lebih panjang lagi nih Mas Ruli ya. Ada satu tahapan proses pertama saja, seseorang tuh langsung dia bilang gini, Bu, terima kasih ya. Saya tuh udah lama banget. Ternyata saya lupa dengan cita-cita saya dalam hal apa inilah gitu ya. Dia bilang betul-betul terima kasih ya sudah mengingatkan saya tentang cita-cita saya yang saya bahkan itu nggak pernah saya repress banget, dia bilang gitu. Jadi Ah, kayaknya saya punya semangat lagi untuk mewujudkan cita-cita ini. Itu buat saya sesuatu hal yang amazing ya. Baru pertama kali dilihatkan satu foto, dia belum ngomong, saya belum belum gali lebih dalam, dia langsung bilang gitu. Terima kasih ya Bu, kok saya rasanya tuh saya menemukan diri saya yang dulu saya udah lupakan. Gitu. Itu buat saya amazing. itu ibarat Gitu ini Mas. ya, ibarat pas foto tuh kayak kayaknya gue dulu pengen kayak gitu deh, kenapa sekarang nggak bisa ya, terus kenapa emang sekarang bisa, kenapa gitu menemukan, dia Betul, ngobrol dengan diri sendiri sebenarnya ya, betul. Iya, tanpa betul, betul tanpa banget. belum digali lebih lanjut, somehow dia sudah bisa menemukannya itu dan menjawabnya diri sendiri. Wah Betul, itu betul, masih bisa dapat betul, ya. betul. Jadi proses coaching adalah proses di mana terjadinya creating awareness, aware, re-aware maupun create awareness baru gitu ya. Gitu. Jadi itu memang betul-betul, makanya saya bilang di 3 tahun terakhir ini saya nyaman sekali untuk melakukan proses ini walaupun tetap sih consultingnya masih berjalan gitu ya. Itu Mas. Itu Oke, yang paling menarik gitu ya. Gitu. oke. Ada lagi gak Mbak Rina yang modelnya itu individual gitu, Hmm, hmm. Kalau yang modelnya yang ini mungkin bagi, yang boleh dibagi ya, kan ada beberapa kasus yang memang nggak boleh di share. Kalau kalau yang nggak yang kemarin itu dengan ada satu ibu-ibu muda, anaknya itu umurnya 2-3 tahun gitu ya. Anaknya itu sering enggak 4-5 tahun, anaknya sering temper tantrum gitu ya, anaknya tantrum gitu. Heeh. Terus begitu saya lakukan kegiatan ini, dia langsung ingat bahwa sebenarnya saya itu banyak hal yang bikin saya keras sama anak gitu kan, efek ya. Jadi dia merasa terlalu keras sama anak, makanya anaknya tantrum. Tadinya dia nggak pikir itu adalah efek dari kerasnya dia. Gitu. Dia pikir ya, kan perkembangan anak kan memang begitu ya Bu ya. Anak kecil kan memang kadang-kadang harus tantrum. Oh, iya betul, tapi seberapa jauh itu sudah mengganggu mengganggu pola si anak itu sendiri gitu ya. Saya ajak refleksi melalui kartu, melalui itu, terus dia baru ngeh gitu. Ya ternyata saya yang menjadi penyebab gitu. Nah, ini yang poin penting adalah orang bisa melihat tadi ya pada saat melakukan refleksi, apa ya kontribusi saya sehingga satu kejadian terjadi I gitu. Jadi see, refleksinya prosesnya begitu Mas. I see, I see. Kalau sekarang nih di era pandemik ini kan keriuhan, keriuhan dalam artian ada orang yang selain penyintas ya, selain penyintas kan ada orang yang memang terpapar COVID gitu ya, dan mereka Mm-mm. butuh. Tapi ada juga orang yang tidak terpapar COVID tapi terdampak terhadap pandemik, terdampak Mm. terhadap pandemi. Pernah menghandle kasus teman-teman yang misalnya lagi mungkin stres atau ada ada gangguan gitu terkait dengan kondisi saat ini gitu. Oh, Pernah terus menghadapi terang, kasus ini? oke. Terus terang kalau untuk yang semi klinis dalam tanda kutip gitu ya, saya merasa saya bukan expert di sana. Jadi I saya see. pun kami gitu ya cukup diajak untuk mengenal diri juga
Kalau memang itu bukan expertise-nya Anda, so Hmm, refer lah ke teman lain yang memang jadi expertise-nya dia gitu. I see. Jadi Jadi sebenarnya saya ketika terus terang, saya agak membantu. Saya juga mengenal potensi saya mengenal diri saya. Kalau memang saya anggap saya nggak bisa, saya akan refer ke teman lain. ya Gitu. Untuk ya terus ya terang, saya nggak mau bersinggungan dengan persoalan-persoalan yang apa ya, yang bisa dikatakan dalam tanda kutip itu klinis gitu ya, Mas. itu memang quote-nya pada prinsipnya itu quote-nya psychologist lah ya. Prinsipnya ketika Betul, ada batasan tertentu yang udah di luar kendalinya kita dan kita tahu tidak bisa mengendalikan itu, maka sebaiknya betul, nggak usah too deep gitu ya. Jadi ibaratnya mendingan refer betul, kepada ya gitu. Itu kenapa betul, psikologi betul, bagian-bagian klinis, ada pendidikan, betul, ada dan betul, riset. Itu kepake banget betul. berarti apapun ya. Iya, oh iya, iya. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk itu ya, karena kan kalau kita ambil certified points of view ini tidak harus selalu dari psikologi, Mas. Jadi Oh, open to siapapun yang mau belajar, yuk gitu ya istilahnya. Nah, saya mengajak teman-teman yang memang kebetulan belajar sama saya untuk kenali gitu dan apa kode etik itu ada loh gitu ya, hargai kalau memang Anda mau ambil family ya family gitu. oh, Jadi refer lah ke teman-teman yang memang cukup handal dalam bidang kesehatan mental misalnya gitu. Gitu I sih. see. I see. Ini ngomong-ngomong soal tadi ya, kan nggak semua apa artinya nggak mesti psychologist ternyata yang untuk belajar POY. Ini buat teman-teman Betul. yang interested nih, interested kan interested bisa nomor satu itu adalah menjadi coach. Itu Hmm. gimana caranya? Terus kedua itu adalah interested untuk menjadi coach. Itu gimana caranya tuh Mbak Rina? Kalau, nah kebetulan saya ini kan banyak teman-teman yang belajar bersama. Kami tuh punya satu komunitas namanya Keep It Simple and Ambiar. Ah, kontras ya. Ini ada nih, ini nih, ada teman-teman saya nih yang join udah, Mbak Sari, kemudian siapa nih ya, Pak Zulham, gitu. Ada beberapa teman-teman yang belajar bersama. Itu seringkali kita lakukan kegiatan gitu ya. Di Points of View Indonesia sendiri, setiap Rabu 2 minggu sekali itu ada namanya sesi uplifting. Ya, sesi uplifting itu sesi di mana sebenarnya ini dimulai waktu pandemi, di mana kita ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk yuk uplift your energi, uplift your emotion bersama-sama. Itu tiap Rabu malam. Tapi itu memang relatif tidak terlalu deep karena pesertanya banyak sampai seratusan. Nah, untuk sesi yang deep biasanya kami Mikisa ini seringkali ngadain kegiatan sih Mas, gitu ya. Iya. Kebetulan nanti di tanggal Sabtu jam saya lupa. Sabtu jam 10 kalau nggak bentar. Sabtu jam berapa sih? Sebentar ya. Hah? Sabtu tuh Sabtu berarti tanggal 28 Agustus. Sabtu nanti gitu ya, jam 10 saya dan teman-teman itu melakukan kegiatan sesi tentang My Love Story judulnya. My Tadi Love My Love Story. Love Story. Story. Hari Ya. Sabtu jam 10 pagi ya, Mbak Rina ya. Iya, Jam betul. yes, yes. Ini Ini sekalian saya ini ingatkan. ini sesi sebenarnya mengajak pasangan sih, gitu ya. Karena Oh, Together Forever judulnya, TWO gitu ya. together. Together gitu. Together forever gitu. Nah, itu Jadi jadi hari kalau teman-teman mau berminat boleh join nanti. Free hari session. Sabtu 10 pagi ya, hari Sabtu. Oh, free session ini ya. Sabtu Free 10 session. pagi. Terus temanya itu adalah together dan kalau misalnya pasangan itu akan lebih baik lagi gitu ya. Mungkin Kalau kalau memang mau misalnya ngajak pasangan, monggo. iya, terus kayaknya pasangan saya barusan ngasih tahu join yuk. We'll see. Oke. Senang Ini banget pasti kalau Mas Uli join.
Kalau untuk mau nanya-nanya, mungkin bisa DM Mbak Rina. Mbak Rina itu di IG-nya tuh ada di RIN_A Said ya. No, no, salah. RIN RIN_NA Said. RIN_NA Said. Ya. Ya. Di postingan hari ini teman-teman akan ini kelihatan kok ada akun IG-nya Mbak Rina. Mbak Rina teman-teman bisa cek di situ how to contact Mbak Rina untuk tahu lebih lanjut mengenai program yang di hari Sabtu nanti ya Mbak Rina ya. Oke. Betul, betul, betul. Ini blessing banget ya, hari ini kita udah bicara panjang banget. Terus menarik banget topiknya, dan ini adalah topik penutup di seri psikologi dari Sedekah Oksigen, Sedekah Ilmu. Terima kasih banyak Mbak Rina udah join di sini dan berbagi kepada kita. Saya yang terima kasih loh diundang oleh Sedekah Oksigen yang luar biasa. Saya salut dengan teman-teman Sedekah Oksigen. Makanya saya surprise gitu ya. Saya juga terharu, teman-teman lain-lain juga terharu bisa berkontribusi memberikan sumbangan kepada Sedekah Oksigen. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin Mbak Rina ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan nih kepada teman-teman sebelum kita menutup acara ini? Apa ya, pesannya sih buat saya ya berbagi kebaikan aja sih. Every Berbagi single kebaikan. day gitu ya. Lewat cara apapun. Berbagi kebaikan dengan cara apapun. That's nice. Gitu sih. Okay. Karena buat saya sih Sedekah Oksigen ini menjadi salah satu jalan kebaikan juga, mengajak kita untuk terus berbuat kebaikan. Itu aja. Ya, ini memang Sedekah Oksigen itu prinsipnya itu adalah mencoba mengakomodir hasrat membantu dari orang-orang. Jadi artinya Betul. mungkin ada orang yang ingin membantu tapi dia nggak ada kesempatan, either itu waktu atau nggak ada dia mungkin dananya ada tapi waktunya nggak ada gitu, atau dananya nggak ada waktunya ada gitu kan, bisa jadi ya kan. Di sini Sedekah Oksigen mencoba mengakomodir itu ya. Jadi buat teman-teman yang kawannya Sedekah Oksigen, sebagai salah satu contohnya ada Mbak Rina di sini adalah salah satu relawan kita juga dari Sedekah Oksigen. Bisa join Sedekah Oksigen, ikuti IG-nya, IG Sedekah Oksigen, di situ bisa dilihat kegiatan-kegiatannya apa saja gitu ya Mbak Rina. Terima kasih banyak lagi Mbak Rina atas kehadirannya. Thank you very much for the knowledge today. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman juga yang sudah hadir dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak. Untuk yang mampir juga terima kasih banyak. Jangan lupa ada Sedekah Ilmu di setiap hari Rabu ya. Itu akan memang rutin terus dilakukan, dan kita minggu depan akan dengan topik-topik lain yang lebih yang sama menariknya dengan topik-topik sebelum-sebelumnya, karena ini udah lumayan lama nih Mbak Rina kegiatan Sedekah kegiatan Sedekah Ilmunya tuh udah lama. Jadi hari Rabu jam 45. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau komen yang belum bisa kami komentari. Semoga teman-teman mendapatkan insight hari ini mengenai pengenalan diri dengan media POY. Gitu. Mbak Rina, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rina. Terima kasih ya teman-teman. Ada door prize tuh ditanyain. Sayangnya ada door prize-nya dari Peci nanti. Ya, door prize-nya boleh datang hari Sabtu jam 10. Ya, itu menjadi satu door prize karena teman-teman akan diajak untuk mengenal diri. Itu satu buat saya begini. Jadi nyambung lagi nih Mas Ruli, nggak apa-apa ya. Buat saya mengenal diri itu adalah satu hal yang lebih dari harga apapun gitu, ya, gitu. Lebih dari price apapun, istilahnya tuh nggak bisa kita hargai karena dengan mengenal diri itu kita bisa melakukan banyak hal, gitu. Gitu. Jadi join Sabtu. Hari Sabtu jam 10 pagi ya teman-teman. Jam 10 pagi. Oke. Mbak Rina, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Ruli. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat semuanya. Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.